Oke, ulang coba. Ya, teman-teman, ini baru aja usai pertandingan Liga 1 Indonesia. Borneo FC menghadapi Persib Bandung. Ya, Persib Bandung dihantam oleh Borneo FC dengan skor 4-1. Persib terlebih dahulu ciptakan gol di menit 8 lewat David Da Silva dari throw-in yang dilakukan Robby Darwish. Heading udara David Da Silva. Kemudian sehabis itu Borneo FC menghajar Persib. Gol di menit 16 lewat Muhammad Fajar Fatur Rahman. Kemudian Terence Puhiri menit 23 comeback Borneo. Kemudian di babak kedua, 2 gol lagi tercipta lewat Stefano Lillipali menit 64 dan di akhir-akhir babak kedua lewat Matheus Pato menit 87. Nah, ini semakin tentunya menekan Robert Rene Albert selaku pelatih Persib. Mengapa? Karena sebelum pertandingan Persib menghadapi Borneo, Persib di kandang sendiri dipermalukan oleh Madura United. Tentunya ini laga sebagai laga pembuktian bagi Robert Rene Albert untuk mengamankan posisinya. Nah, sayangnya Robert Rene Albert harus menerima kekalahan menghadapi Borneo FC. Nah, jadi sebelum aku membuat video ini, ya aku beberapa akun dari fanbase Persib Bandung aku kunjungi, teman-teman, melihat sedikit komentar dari beberapa supporter, 1-2 supporter dari Persib Bandung. Ada salah satu hal yang sepemikiran, sepemahaman antara aku sama beberapa supporter Persib Bandung tersebut terkait tentang serangan Persib Bandung. Sebelum kita bahas lebih dalam ya teman-teman, formasi dan lain sebagainya Borneo menghadapi Persib Bandung. Apa itu? Bahwa Persib Bandung menurut aku ya, dan menurut 1-2-3 supporter Persib Bandung, berbahaya malah serangannya dari throw-in Robby Darwish. Nah, sedangkan dari permainan open play itu bola yang mengalir ya. Permainan yang memang benar-benar di build up rapi untuk menghasilkan serangan ataupun create chance, malah nothing ataupun tidak menghasilkan sesuatu yang bisa menghancurkan Borneo FC. Itu sungguh miris, teman-teman. Mengapa? Karena Persib tim besar loh ya. Persib ini menunjukkan permainan yang tidak berkualitas dengan pemain-pemain yang berkualitas pastinya. Oke, kita lihat dulu starting 11 dari kedua tim. Borneo FC gunakan pola 4-3-3. Ini di atas kertas ya teman-teman. Di belakang ada Dwi Kuswanto, kemudian 4 di belakang ada Fajar Wildansah, Japlon, Diego, kemudian di tengah Lillipali, Keherose, Hendro, di kanan ada Terence Puhiri, Pato, dan di depan Hardianto. Nah, yang menariknya di sini ya, Borneo FC menggunakan permainan false nine, baik itu false nine di striker ataupun di bagian winger, sehingga lini belakang dari pemain-pemain Persib Bandung sering kesulitan untuk mengantisipasi pergerakan yang dilakukan oleh pemain Borneo. Nah, apa yang dilakukan oleh Borneo ini dengan dinamisnya di lini depan mereka, ya beberapa kali itu juga sudah mereka lakukan di Piala Presiden. Nah, kita lihat ke Persib Bandung. Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 4-1-4-1. Di belakang ada Teja Pakualam, 4 back di belakang ada Kakang, Kuivers, Irianto, Sato. Di tengah ada Robby, Ezra, Klok. Ini di atas kertas ya teman-teman. Di kiri ada Freds dan kanan Erwin. Di depan ada David Da Silva. 4-1-4-1 dan bisa juga berubah menjadi 4-2-3-1. Nah, di semua pemain Persib ini yang menjadi sorotan aku ya teman-teman, Ezra Walian ketika menghadapi Madura United sudah kita bahas. Menurut aku nggak cocok Ezra Walian pada momen ini ya, pada momen menghadapi Madura United, pada momen menghadapi Borneo untuk bermain di Liga Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali testimoni yang sudah mengatakan Liga Indonesia itu bermain lari, banyak lari, otomatis harus ngotot. Nah, di pertandingan ini kengototan yang dimiliki oleh Ezra Walian nggak ada, sering hilang bola dan lain sebagainya. Ini bukan mengejek ataupun secara personal, tetapi kita bicara dari sisi permainan teman-teman. Seharusnya bisalah ya Ezra Walian lebih daripada pertandingan yang ia tunjukkan ketika menghadapi Madura dan ketika menghadapi Borneo. Nggak sesuai dengan kualitas yang kita harapkan tentunya. Oke, kita bahas dulu Borneo FC. Ada beberapa poin yang aku catat teman-teman. Yang pertama, Borneo FC di pertandingan ini tetap melakukan pressing. Ya, beberapa kali melakukan pressing untuk bisa merebut bola, mengganggu Persib untuk mensirkulasikan bola dan membuat Persib melakukan direct, dan itu beberapa kali berhasil dilakukan oleh Borneo FC. Pressing ini memang kelihatan sudah sejak di Piala Presiden, dan ya ini kan kompetisi sangat panjang. Di beberapa pertandingan
case-nya lagi di pertandingan menghadapi Persib dilakukan oleh Milomir Seslia untuk melakukan pressing, dan itu kesulitan bagi Persib walaupun nggak secara konsisten dilakukan pressing oleh Borneo FC, khususnya di babak kedua itu sudah mengalami penurunan tempo diatur oleh Borneo FC. Kemudian seusai Borneo kebobolan, kita nanti bahas Persibnya teman-teman. Seusai Borneo mengalami kebobolan, malah Borneo berani lebih mengambil inisiatif. Persib Bandung lebih bermain menunggu. Nah, otomatis bola akan sering bersama Borneo FC. Cepat atau lambat, otomatis akan tercipta gol. Dan tercipta gol lewat Fajar yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, ini memang kelihatan, menurut aku ya teman-teman, Persib Bandung ini di lini depannya ini agak sedikit malas untuk bertahan. Menurut aku ya, agak sedikit malas untuk bertahan, yang efeknya terlalu mudah pemain-pemain Borneo dari belakang untuk bisa masuk ke lini tengah ataupun ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Karena sejati teman-teman, pertahanan itu berawal dari lini depan. Itu salah satu filosofi yang dilakukan, yang dicanang-canangkan lah ya, yang udah ditanam oleh Johan Cruyff, legenda dari tiki taka lah ya, total football ataupun apalah istilahnya, 1-2 sentuhan ala Barcelona teman-teman. Dan itu banyak juga dilakukan oleh tim-tim yang tidak memiliki filosofi Johan Cruyff. Dalam hal ini Benzema kan aktif untuk melakukan pressing untuk dalam arti untuk melakukan pertahanan dari lini depan Real Madrid. Itu contoh dari tim yang luar ya, tim-tim luar. Kan kita biasa berkaca dari tim-tim yang ada di luar. Kemudian teman-teman, seusai Borneo menciptakan gol 1-1 lewat Fajar teman-teman, itu Persib Bandung udah hilang dari sisi semangat, dari sisi daya juang. Nggak seperti yang kita bayangkan Persib Bandung tim besar, mudah kehilangan bola, passing dan lain sebagainya nggak akurat, bermain long ball. Taktik dari Robert Rene Albert pun melakukan long ball ke depan, direct ke depan, incar striker. Kemudian second ball dimanfaatkan oleh pemain Persib, dimatikan, dieliminasi oleh pemain-pemain dari Borneo FC dengan sangat-sangat mudah. Dan variasi serangan pun nggak ada. Ini bukan hanya di awal musim ini ya, di musim-musim lalu teman-teman udah kita analisis bahwa Persib ya sayangnya begini-begini saja. Dari sisi permainan belum menunjukkan keistimewaannya seperti Persib yang memiliki nama yang sangat besar teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke Persib. Nah, Persib di pertandingan ini lebih menunggu memang ya, memanfaatkan momentum, memanfaatkan serangan balik untuk ciptakan gol. Sayangnya serangan balik Persib pun nggak begitu banyak menghasilkan peluang ataupun create chance teman-teman. Yang aku singgung di awal tadi, malah yang lebih berbahaya itu dari throw in, lemparan ke dalam. Ada 3, 4, 5 kali Robby Darwish melakukan throw in, lemparan jauh ke dalam teman-teman. Dan itu lebih berbahaya ketimbang permainan 1-2 sentuhan yang tidak akurat dan tidak berbuah hasil yang cukup gemilang teman-teman. Dan ini perlu sekali lagi digarisbawahi, masa Persib tim sebesar ini hanya berbahaya dari throw in. Sungguh ironis teman-teman, untuk sekelas Persib Bandung yang harusnya levelnya itu teman-teman ya suka tidak suka ya, seperti Johor Darul Takzim permainannya udah level-level yang menyentuh tim-tim top yang ada di level ASEAN. Oke, kemudian yang kedua, Persib Bandung selain memanfaatkan throw in, jelas memanfaatkan bola mati di pertandingan ini. Bola-bola matinya memang berbahaya. Ada beberapa case, salah satunya Ezra Walian melakukan konsep free kick bersama David da Silva, namun eksekusi akhirnya nggak berbuah manis dan keluar dari lapangan teman-teman. Dan yang ketiga, permainan build up dari bawah Persib nggak pede mereka bangun teman-teman. Cenderung dari bawah itu langsung direct ke depan, cenderung dari bawah bypass ke depan, udah tahu gagal terus dilakukan. Ibaratnya seperti teori peluang. Kalau teman-teman pernah suka pelajaran matematika, kan ada dulu pas di sekolah ada teori peluang, terus untuk dilakukan. Dari 100 percobaan setidaknya ada 1-2 yang bisa menghasilkan peluang. Itu yang dilakukan Persib Bandung. Sayangnya di pertandingan ini pemain-pemain Borneo ada memang beberapa kali melakukan kesalahan, tapi kesalahan pemain
kesalahan-kesalahan yang dilakukan Borneo nggak begitu banyak dan bisa membuat Persib sulit untuk ciptakan peluang ke posisi Borneo FC, teman-teman. Di babak kedua ya aku sampaikan tadi, pemain Borneo udah mulai menurunkan tempo dan Persib juga nggak bisa meningkatkan intensitas, kengototan, determinasi, teman-teman, dan sehingga beberapa kesalahan dilakukan oleh Persib dan beberapa gol bisa diciptakan oleh pemain-pemain Borneo. Dan ini penutupnya, teman-teman, kita lihatlah apa yang terjadi bagi Robert Rene Albert. Tentunya ini nggak main-main loh untuk posisinya, walaupun ini masih baru beberapa pertandingan. Kalau kita berkaca dari Robert Rene Albert pertama kali bersama Persib sampai dengan menghadapi Borneo ini, apa coba perubahan? Ini bukan secara personal menjelek-jelekkan Robert Rene Albert. Aku hanya bertanya apa perubahan yang telah dilakukan Robert Rene Albert dari sisi permainan. Tentunya kalian, teman-teman, sebagai pendukung Persib Bandung, Persib yang tim besar, pasti berharap timnya itu memiliki gaya permainan yang indah, bagus, dan lain sebagainya. Silahkan komen. Menurut kalian, apa yang berubah dari Persib Bandung semenjak Robert Rene Albert datang dan sampai menghadapi Borneo? Di sisi itu semua, teman-teman, aku tetap mengapresiasi Robert Rene Albert. Karena aku mempertegas sekali lagi, teman-teman, bahwa kita tetap harus menghargai filosofi, konsep, gaya permainan yang memang itu sudah disukai oleh pelatih A, pelatih B, pelatih C, D, E, dan seterusnya. Case-nya aku tetap mengapresiasi, misal pelatih Arema, yang memang permainan pragmatis. Itu harus kita apresiasi, teman-teman. Yang penting menang, nggak perlu cantik. Itu dikatakan oleh Almeida, teman-teman. Itu juga tetap harus kita apresiasi, karena pada dasarnya setiap pelatih memiliki filosofi, identitas permainan. Oleh karena itu, sebelum masuk pelatih itu menukangi suatu tim, perlunya presentasi bagaimana ide yang akan ditanamkan oleh pelatih tersebut ke klub yang akan dilatih ataupun yang akan didatangi oleh suatu tim. Oke, sampai sini dulu aja video, teman-teman. Bye.